Halo teman-teman, sawadikap, gimana kabar kalian? Balik lagi bersama saya Papuk di channel Raf Alwise. Kali ini saya akan menceritakan alur film yang berjudul Janin. Janin adalah film horor Indonesia tahun 2020 yang disutradarai oleh Ook Budiono. Oke, tak usah berlama-lama, kita ke alur ceritanya. Film dibuka memperlihatkan anak kecil yang sedang berada di salah satu ruangan, dan tiba-tiba di ruangan itu mati lampu. Kemudian ia melihat hal-hal aneh, yaitu boneka yang bergerak sendiri dan terdengar suara tangisan anak kecil. Ternyata itu semua hanya mimpi dari seorang ibu hamil yang bernama Dinar gak pakai Candy. Kemudian di pagi hari, saat Dinar ingin check up ke dokter kandungan, ia didatangi oleh perempuan paruh baya yang merupakan tetangga barunya yang bernama Ibu Sukma. Randu yang tidak suka dengan Ibu Sukma itu pun menyuruh Dinar masuk kembali ke mobil dan menuju ke rumah sakit. Di rumah sakit terlihat Dinar yang sedang diperiksa oleh bidan. Bidan itu juga mengatakan bahwa yang sedang dikandung oleh Dinar adalah anak perempuan. Singkat cerita, malam pun tiba. Dinar yang sedang ngopek-ngopek apel itu mendengar suara bel dari rumahnya. Dan saat itu juga rumah tersebut mati lampu. Dinar yang ingin mengecek keluar itu pun menjatuhkan tepung dari atas meja. Dan saat ia mengecek keluar rumah, ia tak melihat seorang pun di sana. Kemudian bel kembali berbunyi, dan itu hanyalah Randu, suaminya. Lalu mereka berdua melihat jejak kaki tepung yang Dinar jatuhkan itu. Randu pun menenangi Dinar dengan memperlihatkan kamar rahasia yang merupakan kamar khusus untuk bayinya yang akan lahir kelak. Dan bayi tersebut akan diberi nama Sydney yang merupakan tempat mereka pertama kali bertemu. Lah enak ya, namanya keren gitu, Sydney. Lah coba misal gue ketemu jodoh gue di pantai alam indah Tegal gitu. Lah masa iya gue kasih nama anak gue Pak? Iya gak keren dong. Oke lanjut. Saat mereka berdua keluar dari kamar, terlihat di balik lemari terdapat sesosok yang entah itu siapa. Dan scene berganti memperlihatkan seseorang yang entah siapa sedang melakukan ritual. Di pagi harinya, saat Dinar sedang membuang sampah, ia kembali didatangi oleh Ibu Sukma. Tingkah Ibu Sukma kali ini terlihat sangat aneh. Ia kemudian memegang perut Dinar sambil berpesan untuk berhati-hati dalam menjaga kandungannya. Dinar itu pun takut dan meninggalkan Ibu Sukma. Saat Dinar sedang menjahit atau apalah itu, tiba-tiba benang yang ia gunakan jatuh dan tergelundung. Dan tiba-tiba disitulah terlihat sesosok syaitan. Kemudian saat Randu datang, Dinar mengatakan bahwa rumah ini ada yang gak beres. Suaminya ini pun masih belum percaya dan mengatakan kalau itu cuma halusinasi saja. Keesokannya lagi, saat Randu berada di kantornya, ia menelpon Tristan, adik iparnya. Ia meminta Tristan untuk menjaga Dinar. Namun si Tristan ini masih sibuk dengan tugas skripsi yang belum selesai-selesai. Lalu si Randu ini pun menyewa suster untuk menjaga istrinya. Tak perlu waktu lama, suster yang dipesan itu sudah datang di rumah Dinar. Suster itu bernama Suster Susan. Ia terlihat sangat aneh dan pendiam. Berbagai macam keanehan telah terjadi di rumah Dinar dan Randu. Salah satunya adalah saat Dinar masuk ke ruangan bayi, nampak di belakangnya terlihat sesosok syaitan. Yang kemudian Dinar ditarik masuk dan dikunci dalam ruangan bayi. Saat itu ia mendengar suara tangisan bayi di dalam kereta bayi. Saat Dinar menghampirinya, tidak ada siapapun di dalam kereta bayi itu. Dan tiba-tiba Dinar dikejutkan oleh Susan yang tiba-tiba membuka pintu itu. Dinar pun kembali bercerita tentang keanehan itu. Randu masih belum percaya akan semua keanehan itu. Dan di lain waktu terlihat Dinar yang sedang berkunjung ke rumah Ibu Sukma.
ia menceritakan semua keanehan di rumahnya kepada Ibu Sukma. Ibu Sukma pun mengatakan bahwa makhluk yang mengganggu dirinya itu bukan hanya bersemayam di rumahnya, namun juga di dalam janin yang dikandungnya. Nah loh. Hingga Randu datang ke rumah Ibu Sukma untuk menjemput Dinar. Randu juga terheran-heran kenapa Ibu Risma bisa tahu namanya. Singkat cerita, saat Randu sedang ngopi santuy, ia dikejutkan dengan kursi yang berada di sampingnya bergerak dengan sendirinya. Dan tiba-tiba terlihat sosok Jurik dengan tangan monster kadalnya itu duduk di sebelah Randu. Bukan hanya itu saja, saat Randu sedang berangkat bekerja pun ia kembali dikejutkan dengan suara teriakan yang memanggil namanya. Scene kembali memperlihatkan Dinar yang sedang berada di toilet. Dinar pun merasa terheran-heran ketika ia melihat ekspresi yang di kaca berbeda dengan dirinya. Dan tiba-tiba muncul sosok Jurik yang langsung menjongklok-jongklokkan kepalanya. Bukan hanya itu saja, Shelton tersebut nampak meremas kandungan Dinar dengan tangan monsternya. Balik lagi ke Randu. Saat Randu berada di rumah, ia mendengar suara yang bersumber di dalam kamar bayinya. Saat ia mengecek kamar tersebut, ia dikejutkan dengan jatuhnya janin yang masih berlumuran darah berjalan menuju dirinya. Randu yang ketakutan itu berlari keluar dari ruangan tersebut. Singkat cerita, pagi pun tiba. Randu yang semalam melihat keanehan itu mengatakan bahwa sekarang dirinya mulai percaya dengan sosok Jurik yang ada di rumahnya. Yang kemudian terlihat Randu sedang berada di suatu tempat dan menemui perempuan parubaya. Terlihat ibu tersebut sangat benci kepada Randu dan ibu tersebut juga memberikan dompet milik Susan. Susan merupakan mantan dari Randu, teman-teman. Saat Randu membuka dompet tersebut, ia kaget melihat Susan berfoto dengan Ibu Sukma, tetangganya. Ternyata mereka berdua ini adalah ibu dan anak. Hingga Randu langsung menemui Sukma dan berpikir kalau teror di rumahnya ini adalah kelakuan Ibu Sukma. Ibu Sukma pun mengatakan bahwa dirinya akan melindungi Dinar walau si Randu ini telah membunuh anaknya dan janin dari Susan dengan cara mengaborsinya. Sukma sadar kalau Dinar ini tidak bersalah. Sukma juga mengatakan kalau teror selama ini adalah perbuatan dari arwah Susan yang ingin balas dendam dengan apa yang Randu lakukan di masa lalu. Dan seketika lampu di rumah mereka berdua padam. Sukma pun berfirasat kalau si Dinar sedang tidak baik-baik saja. Dan benar saja, saat itu juga Dinar terpental dan terseret-seret di lantai. Jurik itu juga memporak-porandakan kamar bayi tersebut dengan kemampuan telekinesisnya. Telekinesisnya. Dan saat Randu dan Sukma sudah di dalam kamar itu, mereka melihat Dinar yang sedang dicekik oleh Jurik Susan. Kemudian Sukma mencoba menyadarkan Susan bahwa Dinar dan janinnya tidak bersalah. Sukma juga rela mati supaya Susan tak lagi mengganggu Dinar. Dan tiba-tiba Susan yang sangat marah itu pun melempar ibunya hingga terjatuh dari balkon hingga tewas. Dan si Randu ini mengusir Susan dengan menggunakan jimat milik Sukma. Dan akhirnya si Susan ini hilang untuk sementara. Dan keesokan harinya saat Dinar dan Randu pulang dari pemakaman Ibu Sukma, Randu menceritakan semua kisahnya dengan arwah Susan. Bahwa si Susan ini adalah karyawan baru di kantornya. Ternyata mereka berdua saling suka dan Susan mengatakan kalau dirinya sedang hamil dan meminta Randu untuk menikahinya. Randu pun menolaknya karena dirinya tidak cinta dengan Susan. Ia hanya cinta dengan Dinar. Hingga Randu mengajak Susan ke sebuah tempat aborsi tanpa memberitahunya. Hingga akhirnya Susan dan janinnya itu meninggal oleh ulah Randu yang memaksa Susan untuk mengaborsi janinnya. Dinar yang mendengar cerita itu menangis dan pergi dari Randu. Yang kemudian tiba-tiba Dinar terbangun dari tidur sudah berada di kamar bayi.
ia juga melihat Suster Susan sedang berdiri di depannya. Dan tiba-tiba, suster tersebut adalah jelmaan dari arwah Susan. Saat itu juga, arwah Susan menyerang Dinar. Dan untung saja, adik dari Dinar yang bernama Tristan ini telah sampai di rumah Dinar. Lalu si Tristan ini mendengar suara Dinar yang meminta tolong di kamar bayi. Tristan pun mencoba mendobrak pintu itu. Kemudian Tristan mencoba meminta tolong kepada suster untuk membuka pintunya. Si Tristan ini belum tahu kalau suster ini adalah jelmaan dari juri. Dan kemudian si Tristan ini diserang oleh arwah Susan hingga pingsan. Dan si Dinar dibawa terbang oleh Susan. Susan ini juga mencoba mengambil janin yang ada di dalam perut Dinar dengan menggunakan tangan monsternya. Namun hal itu digagalkan saat Tristan terbangun dari pingsan dan langsung mengusir Susan dengan menggunakan jimat milik Sukma. Dan si arwah Susan ini pun menghilang. Singkat cerita, Dinar ini dibawa ke rumah sakit untuk melakukan persalinan. Tristan mencoba menelpon Randu. Ternyata saat itu Randu telah mengalami kecelakaan dan tewas di tempat. Mending gue gatuh, lu sih dua cewek lu embat, gila. Dan hingga akhirnya persalinan Dinar pun berhasil. Bayi tersebut berhasil selamat. Namun saat persalinan selesai, Dinar melihat arwah Susan dan akhirnya ia pun meninggal. Hingga akhirnya Sydney ini dirawat dan diasuh oleh pamannya Tristan. Si Tristan ini melarang Sydney untuk masuk ke ruang bayi karena mereka sadar kalau di kamar tersebut masih ada arwah Susan. Dan ternyata sosok bocah yang berada di awal film tadi adalah anak dari Dinar, teman-teman. Ya film ini keseluruhan cukup bagus, plot twistnya dapat juga. Ya walau agak kurang sedikit jumpscare-nya gitu. Film harus lebih tepat untuk masalah mengapa Randu memilih Dinar. Tokoh Bu Sukma dan suster itu praktisnya sama saja nggak ngapa-ngapain karena mereka hanya perangkat dan tidak dijelaskan asal-usulnya. Dan ada salah satu tokoh yang bernama Tristan, ujuk-ujuk dijadikan pahlawan, padahal dia nggak melakukan apa-apa sebelumnya. Dan kita diharuskan bersedih bersamanya, yang menjadikan film ini gagal total dan tidak mendapatkan feel yang cukup sedih di sini, teman-teman. Segitu saja kritik dari saya. Ya, jangan lupa like, comment, and subscribe. See you.